Selamat sore Kak Feni. Selamat sore Kak. Sudah bisa dengar suara saya dengan baik ya? Bisa Kak, jelas Kak. Baik Kak, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Iya Kak. Iya, Kak Feni sudah unggah tugasnya? Sudah Kak? Oke. Kak Feni nanti RTL ya. Kak? Iya. Nanti sudah, saya minta Kak Feni yang presentasi RTL ya. Karena saya minta kalau bisa 2 orang hari ini bisa presentasi RTL-nya supaya teman-teman nanti berikan umpan balik. Tapi beta sing tahu kasih ini Kak sing tahu tampilkan Kak. Ini kan ada di bawah itu ada tanda panah ke atas ya. Buka dulu filenya. Ya. Buka dulu filenya dulu, siapkan dulu. Selamat sore Kak Reki. Buka dulu filenya, lalu kemudian nanti kalau mau ditampilkan tinggal ada present now yang ada tanda panah ke atas itu. Ya toh? Sebentar saya. Iya, saya pandu dari sini. Iya Kak, sebentar. Buka dulu filenya. Kita memburu jaringan ya Kak, memang kondisinya jaringan sangat teramat kurang bersahabat. Iya Kak. Selamat sore Kak Tekin. Kondisi badan kurang enak sih. Iya. Iya nggak apa-apa Kak, sambil mengikuti aja. Kak Reki, selamat sore, apa kabar? Hai Kakak, selamat sore. Sudah dibuka filenya Kak Feni? Sudah Kak. Nanti berusaha share screen ya, yang tanda panah ke atas yang tadi saya pandu ya. Atas bukan. Jaringan paling sembaya. Kita tunggu bareng 2 orang ya Kak ya. Kak Temin mungkin bisa bantu sambil ngechat temennya. Kak Kopong, Kak Seth, Kak Daniel. Kak Feni udah terpental lagi rupanya. Kak Reki nanti bisa di-unmute mikrofonnya ya. Kalau memang sekiranya nanti teman-teman jaringan tidak bagus, kameranya boleh di-off-kan, yang penting masih bisa tetap menyimak. Kecuali nanti ada presentasi ya, ada presentasi nanti beta minta ada perwakilan dari teman-teman yang presentasi untuk RTL-nya, lalu kemudian teman-teman memberikan umpan balik.
Kak Reki bisa presentasi RTL-nya ya. Kakak Fasil, saya pakai HP jadi. Oh, oke, baik.
Baik, izin Kak. Selamat sore. Mohon dibuka kameranya Kak. Kak Silvana, Kak Feni dengan Kak Dewi. Kak Dewi, silakan buka kameranya Kak. Kak Dewi, silakan buka kameranya Kak. Halo Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Kak Dewi dengar suara saya Kak. Silakan buka kameranya Kak. Baik Kak Silvana dengan Kak Feni, selamat sore. Selamat sore, Selamat Kak. sore, Kak. Apa kabarnya? Baik, Kak. Baik. Beberapa minggu ini memang di wilayah kita jaringan sangat buruk sekali ya Kak. Namun kita tidak boleh putus asa. Sekalipun begitu tetap sesi tatap maya sore ini harus kita jalankan, yaitu umpan balik dari RTL dengan pengantar bukti karya ya Kak. Kita ada dalam pertemuan 2JP sore ini. Walaupun kehadiran peserta sangat memprihatinkan, ulang-ulang bahwa saya masuk tempo tetapi sudah disampaikan, tetapi nggak tahu semangatnya sudah menurun atau memang betul-betul karena jaringan. Seharusnya begini kakak-kakak ya, ini kan sudah ada di masa akhir dan ini penting. Saya sudah sampaikan bahwa boleh off kamera tetapi bukan berarti kakak tidak menyimak ya. Tetapi tetap harus menyimak. Dalam kondisi tertentu itu boleh kameranya di-off-kan tetapi tetap harus menyimak ya kakak-kakak. Baik, untuk kita memulai tatap maya kita di sore menjelang malam ini, saya minta bantu kepada Kakak Dewi untuk membawa kita di dalam doa. Semoga malam menjelang sore menjelang malam ini jaringan jaringan bersahabat sehingga tidak mengganggu dari proses tatap maya kita di pertemuan sore ini. Silahkan Kak Dewi pandu kita di dalam doa Kak. Ya, Kak Fasil dan teman-teman, Kak Feni dan Kak Temin, sebelum kita ada dalam kegiatan kita di sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang tak terhingga karena atas penyertaan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada lagi dalam tatap maya di hari ini. Bapa, Engkau berkati kami semua, Kak Fasil dan kami para peserta, agar segala perbincangan komunikasi yang kami lakukan di hari ini walaupun lewat tatap maya, kami dapat membangun komunikasi dengan baik, sehingga apapun yang dibicarakan, apapun yang direncanakan bagi kami dan Kak Fasil boleh terlaksana dengan baik. Berkati pula kakak-kakak yang belum sempat bergabung dengan kami ya Bapak, kiranya mereka bisa bergabung dengan kami di saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah, terima kasih Roh Kudus, kami mempersilakan Engkau memberkati kehidupan kami dan menyertai kami di hari ini. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan kami mulai dari awal kegiatan ini hingga akhirnya dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dewi sudah membawa kita di dalam doa untuk memulai tatap maya di sore menjelang malam hari ini. Nah, dari kakak bertiga saya ingin tanyakan apakah RTL-nya udah diunggah? Sudah, Kak. Sudah, Sudah, Kak. Kak. Oke, baik. Izin Kak, sebelum saya nanti ada meminta di antara kakak bertiga, ada yang presentasi RTL-nya, saya izin share screen dulu. Saya mohon maaf, saya mau ibadah Kak, mau sembahyang.
Oke, silakan Kak. Tapi saya tetap ikut bareng ibadahnya di rumah aja. Oke, iya Kak, baik. Sudah kelihatan tampilannya Kak? Belum ya? Sudah Kak. Oke, bisa terbaca Kak? Bisa Kak. Oke. Eh, baik kakak-kakak, sore ini kita ada di dalam Tatap Maya 2JP ya, dengan materi umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Seperti biasa, salam dan bahagia buat kakak-kakak. Selamat sore. Dan kita akan ada di dalam seperti biasa kesepakatannya ya kakak-kakak, setiap kita akan memulai proses pembelajaran, kita ada di dalam kesepakatan bersama. Yang pertama, diminta menyalakan kamera. Dalam kondisi tertentu boleh di-off-kan, tetapi disampaikan kepada kami. Harapan saya bahwa ketika kakak-kakak tidak menyalakan kamera, tetapi kakak tetap menyimak sehingga proses dari pembelajaran tatap maya ini tetap bisa diikuti. Lalu kemudian kalau tidak sedang berbicara, mikrofonnya dimatikan, menghargai waktu dan memaksimalkan fitur chat ketika terjadi kendala atau jaringan yang kurang bagus. Kemudian klik raise hand ketika akan bertanya, dan ketika ada gangguan teknis lainnya bisa disampaikan secara langsung baik melalui room atau memaksimalkan fitur chat ya kakak-kakak ya. Sesi kita sore ini yaitu kakak-kakak akan mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang dibuat dengan melibatkan KBS. Terus kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada kolom platform PMM yang berhubungan dengan materi selama mengikuti PKG PJOK. Nah, kakak-kakak, jaringan ya kayaknya ya, nggak terbaca ya Kak ya? Terbaca Kak. Oke, baik kakak-kakak, kita ada di dalam sesi, saya minta salah satu dari kakak-kakak bisa mempresentasikan hasil RTL-nya yang udah diunggah. Nanti kakak-kakak yang lain memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi yang dilakukan oleh salah satu dari kakak-kakak. Kak Feni sudah siap ya Kak Feni? Saya stop share screen supaya Kakak Feni bisa share screen. Oke. Oke Kak. Iya Kak. Ya. Oke, silakan Kak Feni. Iya Kak. Oke, terima kasih Kakak Fasil dan kakak-kakak sekalian. Saya mencoba untuk mempresentasikan RTL yang telah saya buat. Bisa Kak? Buka terus tanda panahnya ya Kak.
Iya, buka kan foldernya dibuka dulu, lalu Ya, udah dibuka. ya Kak. Lalu kakak klik tanda panah yang ke atas itu, di sampingnya Kak. yang raise hand itu, Iya, kakak Kak. klik itu. Sudah diklik? Sudah Kak. Lalu arahkan di situ kan ada Chrome, ada jendela, ada tab itu. Buka. Buka di Kan ada tampilan ketika kakak klik present begini kan ada tab Chrome, jendela dan seluruh layar. Iya. Sudah. Iya, Kak. Sudah Kakak Kak. klik di jendela. Mana materinya udah muncul di situ belum? Oke. Sudah Kak. Sudah ketemu? Iya Kak. Silakan bagikan kalau Share. sudah. Nah, bisa kan? Iya. Oke, sudah? Bisa tes. Oke. Ya, silakan Kak Femi, silakan. Oke, ya. Kelihatan Kak? Kelihatan Kak. Ya, oke, ya baik Kakak. Rencana tindak lanjut yang saya buat dengan tema merawat warisan budaya melalui gerak dengan judul Permata Biru, permainan tradisional bikin seru. Ya, latar belakangnya kenapa saya memilih ini karena SD Impres Watuahan merupakan salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan siswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Oleh sebab itu, salah satu program yang akan saya laksanakan adalah mengenalkan permainan tradisional Indonesia, yaitu permainan boi yang hampir terlupakan. Program ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal melalui kegiatan yang menyenangkan. Sekolah memiliki lapangan yang luas dan guru PJOK yang kompeten terhadap pelestarian budaya, dan menurut hasil survei menunjukkan banyak siswa yang belum mengenal permainan tradisional boi ini. Sehingga permainan ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Siswa akan dilibatkan dalam permainan, merancang aturan, dan memimpin pelaksanaannya. Dengan demikian, siswa memiliki suara dalam proses pembelajaran dan rasa tanggung jawab atas pengalaman tersebut. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta memperkuat kecintaan mereka terhadap budaya lokal. Ya, yang berikut tujuan dari program ini. Yang pertama, mengenalkan permainan tradisional Indonesia sebagai bagian dari budaya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan fisik siswa melalui permainan tradisional dan kepemimpinan dalam melibatkan siswa pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Dan tujuan yang ketiga, mengajarkan nilai budaya dan pentingnya melestarikan budaya Indonesia. Ya, kemudian capaian yang diharapkan, yang pertama, siswa mengenal dan dapat memainkan permainan boi dengan baik. Yang kedua, terwujudnya kerjasama antar siswa dalam kelompok. Ya, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, menyampaikan perencanaan program kepada kepala sekolah. Yang kedua, sosialisasi dan mendiskusikan program dengan kepala sekolah dan guru lainnya. Yang ketiga, melaksanakan program sesuai dengan rencana. Keempat, melakukan evaluasi berkala selama program berlangsung. Dan yang kelima, tindak lanjut setelah program selesai. Yang berikut langkah-langkah dalam permainan persiapan, yaitu penjelasan permainan dan penyusunan kelompok, penjelasan aturan, pembagian peran, pelaksanaan permainan,
interaksi Kak dan Sep, Kak evaluasi. Sep, mohon mic-nya dimatikan Kak Sep. Kak Sep, mic-nya dimatikan dulu Kak. Ya baik Kak, ya siap Kak. Ya. Ya, kemudian refleksi setelah permainan dan penutupan. Dan yang berikut setelah permainan, peserta didik diajak berbagi pengalaman dan nilai yang dipelajari. Ya, struktur dari program yaitu yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama yang memastikan kelancaran program. Yang berikut guru PJOK yang merupakan fasilitator utama dalam pembelajaran permainan tradisional BOI yang membimbing siswa dalam pelaksanaan dan evaluasi permainan. Kemudian ada guru-guru lain bertugas membantu dalam fasilitasi, pendampingan, serta penilaian perkembangan siswa. Kemudian ada siswa yang bertugas berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan memimpin permainan. Kemudian juga ada orang tua memberikan dukungan dan informasi mengenai permainan BOI yang mereka ketahui. Yang berikut aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama aset manusia yaitu kepala sekolah dengan kemampuan manajerial yang baik, guru PJOK sebagai fasilitator utama, dan siswa yang antusias serta mampu bekerja dalam kelompok dan memimpin permainan. Kemudian ada aset sosial dan budaya yaitu keterlibatan orang tua dalam berbagi pengetahuan tentang permainan tradisional BOI. Ada aset sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang memadai seperti lapangan, ruang kelas, dan peralatan permainan tradisional. Dan yang terakhir aset finansial yaitu anggaran sekolah yang digunakan untuk mendukung program. Ya, ada kemungkinan tantangan yang terjadi. Tantangan yang mungkin dihadapi yaitu kurangnya minat siswa terhadap permainan tradisional ini. Kemudian ada kesulitan dalam keterampilan fisik, yaitu siswa yang kurang terbiasa dengan kegiatan fisik mungkin kesulitan dalam permainan. Nah, solusinya pendekatan kreatif, menggunakan metode kreatif yang menyenangkan untuk menarik minat siswa. Kemudian ada pendampingan intensif, yaitu memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang kesulitan dan menyesuaikan tingkat kesulitan permainan dengan kemampuan masing-masing siswa. Ya, sebagai penutup dan harapan, program ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia di kalangan siswa. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan fisik, sosial, dan kepemimpinan mereka. Melalui pelestarian permainan tradisional BOI, diharapkan siswa memiliki pengalaman yang menyenangkan, bermakna, dan bermanfaat dalam kehidupan mereka. Dengan keterlibatan aktif siswa dalam program ini, mereka tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik, tetapi juga memperdalam pemahaman dan penghargaan tentang budaya lokal Indonesia. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Ada masukan dari Kakak Fasil dan teman-teman, disilahkan. Baik, terima kasih Feni sudah mempresentasikan RTL-nya yang sudah diunggah. Nah, saya sekarang berikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk memberikan umpan balik terhadap hasil karya berupa RTL yang tadi sudah dipresentasikan oleh Kak Feni. Silahkan kakak-kakak yang akan memberikan umpan balik terhadap RTL-nya Kak Feni, silakan. Silakan Kak. Kak Seth, Kak Silvana, Kak Miftah, Kak Reki, silakan memberikan umpan balik atas RTL dari Kak Feni yang sudah dipresentasikan tadi. Kalau mungkin perlu tampilannya ditampilkan kembali nanti Kak Feni share screen ulang ya Kak ya. Silakan siapa yang memberikan umpan balik Kak? Apakah dari struktur penulisannya, langkah-langkahnya, tahap-tahapnya udah
pas atau belum dengan tata cara kakak-kakak membuat RTL sesuai yang ada di LMS. Kakak lihat tadi udah pas atau belum? Minta diulang Kak, judulnya tadi apa Kak? Judulnya Permata Biru, Kak. Permainan tradisional bikin seru. Oke, judulnya luar biasa ya. Inspirasinya dengan judul yang pasti akan menimbulkan penasaran bagi orang ya. Jadi pemilihan judul RTL juga salah satu faktor bagaimana orang akan berminat, ini apa ya Permata Biru, ada perasaan penasaran begitu ya. Oke, silakan, saya lihat tadi Kak Silvana ada raise hand, silakan Kakak Silvana mau memberikan umpan balik atas RTL-nya Kak Feni, silakan Kak. Ya, oke, terima kasih. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Setelah saya mengikuti presentasi yang disampaikan oleh Kakak Feni, menurut saya mulai dari judulnya sampai ke penutup, kalau menurut saya pas. Sangat luar biasa. Apalagi saya sangat tertarik dengan judulnya kalau dibandingkan dengan RTL saya. Terima kasih Kak Temin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sudah cukup Pak? Iya Kak. Oke, luar biasa. Kak Seth mungkin, Kak Miftah, Kak Reki mau memberikan umpan balik, silakan atas karya dari RTL kakaknya Feni. Silakan Kak Seth. Mumpung jaringan bagus ini, saya pingin dengar suaranya. 2 minggu ini kita cukup sakit hati dengan jaringan yang begitu buruk. Ya Kak Reki, silakan Kak Reki. Silakan Kak Reki. Mikrofonnya Kak masih belum dibuka? Iya, dihidupkan dulu mikrofonnya, dikasih on. Silakan Kak Reki. Halo kakak, saya belum perhatikan materi apa modul dari kakak Vini, jadi belum bisa memberikan komentar kakak, belum umpan balik belum bisa. Oke, belum bisa memberikan umpan balik atas RTL Kak Feni ya. Tadi mungkin tidak menyimak karena mungkin terganggu jaringan Kak. Kak Seth, silakan Kak Seth. Atau perlu ditampilkan slide-nya, APPT-nya dari Kak Feni? Ya, Kak Silvana, silakan. Yes, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Reki, saya minta saja kalau bisa Kakak Feni tolong tampilkan ulang supaya kakak-kakak yang lain bisa lihat. Oke, baik Kak. Makasih. Oke, sambil menunggu ditampilkan kembali slide dari RTL-nya Kak Feni, adakah tadi kakak-kakak sempat mengamati di bagian terakhir, itu juga bagi saya itu adalah hal yang penting, karena ini ketika kita menyajikan dokumentasi itu bisa menyampaikan keadaan di dalam gambar itu sedang apa gitu. Jadi tadi kakak kalau saya lihat di slide terakhir, lihat di dokumentasi, kita nggak ada 3 buah foto nih ya yang ada di dokumentasi, cuma ditampilkan foto, tetapi kita nggak tahu nih fotonya lagi apa ini, aktivitas apa. Jadi kalau bisa saran saya untuk RTL-nya Kak Feni udah sangat bagus tadi, tapi di bagian dokumentasi ini perlu fotonya itu dikasih keterangan. Itu ada gambar Kak Feni mungkin lagi presentasi ya kepada rekan sejawat. Itu
dokumentasi yang pertama yang di tengah itu fotonya dikasih keterangan, presentasi RTL di hadapan Dewan Guru, hari apa, tanggal berapa, jam mungkin dikasih keterangan, lalu ada foto yang kedua dan ketiga, mungkin nanti di situ tambahkan ada yang mengomentari dari Kak Feni mempresentasikan RTL ya. Jadi dokumentasi itu dia menerangkan keadaan. Orang ketika melihat dokumentasi ini, kalau ini nggak dikasih tahu kan, ini lagi ngapain ini? Hubungannya apa dengan RTL ini? Padahal sesuai dengan tahapan yang ada di RTL, bahwa RTL itu kan akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh kakak-kakak sebelum diunggah kan, sehingga mungkin ada yang memberikan masukan atau memberikan tambahan untuk karya kakak ini akan semakin bagus. Jadi kalau bisa saran saya di bagian dokumentasi ya Kak Feni ya, itu bisa ditambahkan keterangan di pada fotonya ya Kak ya. Oke. Kak Seth silakan Kak Seth. Kak Seth mau silakan. Ya Kak, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan hasil daripada Kakak Temin, Kakak Feni, ya, Kakak Feni, ya. Ini pola pikir saya begini Kak. Ini adalah RTL, rencana tindak lanjut. Saya pikir untuk dia punya dokumentasi itu nanti masuk pada aksi nyata. Ini sementara ini masih rancangan. Jadi saya juga hanya rancangan, dokumentasi juga belum. Nanti setelah itu saya juga belum upload. Nanti setelah itu dipresentasi bersama dengan rekan guru, nanti baru di situ dokumentasi. Itu nanti masuk di aksi nyata dan dalam proses permainannya itu nanti masuk di aksi nyata. Tetapi untuk dia punya garis besar saja itu masih dalam rancangan. Itu menurut saya Kakak. Terima kasih. Oke, baik Kak Seth, langsung saya respon ya apa yang ditanggapi oleh Kak Seth. Kemarin sudah saya sampaikan ketika kita ada pada pertemuan persiapan RTL ya Kak ya, bahwa Kakak diminta untuk membuat RTL itu sebanyak 9 slide. Kalau 10 bolehlah mungkin dengan dokumentasi ucapan terima kasih. Jadi dokumentasi ini kan di situ disampaikan di dalam pengantar untuk membuat kakak membuat RTL, bahwa RTL itu kakak-kakak presentasikan dulu di hadapan Dewan Guru di komunitas belajar sekolah, karena ini masih ada kaitannya dengan komunitas belajar sekolah. Jadi ketika di sini ada dokumentasi yang dia menjawab dari apa yang ada di langkah tahapan dalam kakak menyusun RTL, bahwa di sana diminta sebelum unggah ini dipresentasikan dokumentasi ini bagi saya tidak salah ya dan pas ya Kak ya, bahwa dokumentasi nggak apa-apa disertakan di sini. RTL ini kakak-kakak, RTL yang kakak unggah ini kakak-kakak lihat dengan jangan kakak-kakak kemudian rancu dengan bukti karya yang nanti dari belakang. Ya. Bukti karya yang nanti akan unggah sebagai hasil proses pembelajaran yang kakak-kakak pelajari selama mengikuti kelas diseminasi peningkatan kompetensi guru mata pelajaran PJOK ini adalah merupakan hasil dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Di sana untuk bukti karya, ya kita belum ke sana Kak ya. Jadi sesi ini 1 JP itu adalah refleksi dari umpan balik dari RTL, dan yang kedua adalah pengantar bukti karya. Supaya nanti kakak-kakak nggak bingung, pada bukti karya yang nanti adalah terakhir merupakan hasil karya kakak-kakak itu boleh berupa PDF, boleh berupa video, boleh berupa dia modul ajar, boleh berupa video pembelajaran.
yang di bukti karya terakhir, yang nanti akan divalidasi oleh fasilitator. Kalau validasinya itu ternyata sudah memenuhi syarat, maka di sana akan muncul tampilan layak untuk dipublikasikan di PMM. Sampai di sini tahu ya Kak ya? Tahu ya Kak ya perbedaannya ya Kak antara RTL ini dengan kemudian bukti karya yang terakhir nanti Kakak akan unggah. RTL ini ada kaitannya dengan komunitas belajar sekolah. Untuk itu kenapa RTL yang sebelum kumpulkan itu kemarin saya sampaikan untuk minta bukti Kakak sudah presentasikan RTL ini di dalam KBS atau komunitas belajar sekolah. Tolong nanti dilihat kembali ya Kak Set ya untuk persiapan RTL dan RTL-nya Kak. Supaya nggak salah pemahaman antara RTL yang Kakak sudah unggah kemarin dengan nanti bukti karya. Nanti sebelum ke bukti karya, selesai sesi ini kita akan masuk pada pengantar bukti karya. Bisa diterima Kak Sep? Bisa Kak, bisa Kak. Siap. Oke, baik. Saya kira untuk dari Kak Feni cukup sampai di sini. Saya berikan apresiasi yang luar biasa, sangat bagus sekali Kak. Harapan saya bahwa kakak-kakak semua bisa menyusun RTL seperti yang tahapan langkahnya sudah ada di dalam LMS ya kakak-kakak. Ada yang masih mau presentasi? Kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada pengantar bukti karya Kak. Kita akan lanjut seterusnya. Ada yang masih mau presentasikan RTL-nya? Silakan Kak Reki, Kak Miftah, Kak Silvana atau Kak Set, silakan. Satu lagi sudah. Silakan Kak. Saya punya sudah selesai Kak, cuman RTL-nya itu di laptop sebelah. Kalau laptop ini dikhususkan untuk Zoom Kak. Jadi ada sementara berdampingan. Kalau memang ini saya tidak bisa tampilkan, kalau mau baca saya bisa baca, tapi kasih mungkin kesempatan buat teman-teman yang lain mungkin langsung ditampilkan. Iya. Lebih bagus kalau ditampilkan slide-nya ya, supaya sama-sama memberikan umpan balik ya Kak ya. Iya. Kak Feni ingat ya tadi dokumentasinya mungkin bisa ditambahkan keterangan ya Kak ya. Foto yang pertama itu aktivitasnya sedang apa gitu Kak ya. Oke. Kak, masih bisa diperbaiki Kak? Oh sudah di ini ya? Sudah di-upload Kak. Dicoba saja kalau memang masih mungkin. Karena saya Kak, sudah siap, sampaikan di admin untuk dibuka link-link pengumpulan tugas, sekiranya ada yang terlambat bisa dikirimkan tugasnya. Oke, baik Kak. Oke. Siap, Kak. Kak Silvana mungkin mau tampilkan RTL-nya Kak. Silakan share screen. Kak, terima kasih. Kebetulan laptop saya memang bermasalah dari waktu kita ujian akhir di langsung koslet. Mungkin kena hujan. Jadi ya, saya baik. memang pakai laptop sekolah. Yang kendalanya seperti dialami oleh Kakak Feni, dokumentasinya tidak ada keterangan di situ Kak. Yang saya punya memang baik, Kak. sama, Baik. yang Terima belakangnya kasih Kak ya. Sama-sama Kak. Oke, baik Kak. Kalau begitu kita lanjut ya Kak ya. Iya Kak. Oke. Saya lanjut untuk tampilannya dulu. Saya lanjutkan. Oke. Ya, agak sabar sedikit karena jaringannya memang sedikit lamban, Kak. Masih
Oke, saya share screen dulu ini, Kak. Tadi kita sudah ada di dalam presentasi, umpan balik sudah. Umpan balik tadi sudah ya, Kak ya. Nah, di sini Kakak ada 2 buah pertanyaan nih. Ini pertanyaan ini saya tujukan buat kakak-kakak nih. Yang pertama, model pembelajaran apa yang paling efektif menurut kakak-kakak dalam membantu memahami materi rencana tidak lanjut yang dibuat? Lalu yang kedua, strategi apa yang kakak-kakak gunakan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam menyusun RTL? Ini kaitannya dengan kakak-kakak menyusun RTL. Silakan, siapa yang akan menjawab? Silakan, Kak. Ini kaitannya dengan kakak RTL. Slide-nya tidak bisa dilihat. Oh, yang kelihatan ya? Mohon maaf, Kak, slide tidak bisa dilihat, Kak. Slide-nya nggak bisa dilihat. Iya, Kak. Iya, sama ini. Ini karena mungkin faktor jaringan ya, Kak ya? Bentar ya. Dia seperti ini. Tidak bisa dilihat sama sekali, Kak. Sudah Oke, bisa dilihat silakan. ini, Kak. Kak Temin mau menjawab, silakan, Kak. Silakan, Kak. Silakan, kakak-kakak. Tidak ada menemukan kendala, Kak? Tidak menemukan kendala? Yakin tidak menemukan kendala, Kak? Silakan, Kak. Silakan, Kak Temin, silakan. Oke, terima kasih, Kak. Pertanyaan yang pertama terkait dengan model pembelajaran apa yang sangat cocok digunakan dalam RTL ya, kalau Ya, tidak Kak. salah. Kalau menurut saya, sesuai dengan pengamatan saya, model pembelajaran yang sangat cocok untuk menyusun RTL itu model pembelajaran SEM. Walaupun RTL saya itu bukan model pembelajaran yang saya gunakan itu bukan SEM, yang saya gunakan adalah model pembelajaran gerak. Tapi yang saya sangat senang dan sukai itu dan banyak digunakan itu yang saya pantau di kakak-kakak yang sebelumnya itu mereka banyak menggunakan model pembelajaran SEM. Kemudian yang kedua tadi soalnya terkait dengan kendala.
Iya Kak, silakan lanjut. Ya, kalau menurut saya kendala yang biasanya dihadapi kalau menggunakan model pembelajaran SEM itu khusus untuk mungkin ke sekolah yang jumlah pesertanya banyak. Tapi kalau sekolah-sekolah yang punya jumlah peserta sedikit, saya berpikir bahwa kalau menggunakan model pembelajaran SEM. Oke. Lalu Kak, kira-kira kendalanya apa namanya untuk mengatasi kendala yang mungkin Kak Temin temui ketika akan menyusun RTL itu apa Kak? Kira-kira Kak Silvana untuk mengatasi kendala yang dihadapi ketika Kakak akan menggunakan SEM ya dalam menyusun RTL ya, dan ternyata ini terkendala karena jumlah siswa sedikit. Kira-kira untuk mengatasi kendala itu apa Kak yang Kakak lakukan? Mungkin bisa dibantu Kak Set atau yang lainnya? Pasti punya pemikiran yang sama ya. Memang kendalanya kalau kita akan menggunakan SEM, model pembelajaran SEM, itu kendalanya ketika jumlah siswanya sedikit. Pasti akan tertumpuk dengan peran-peran yang harusnya diperankan oleh mereka akan seperti kemarin kita alami di dalam tatap muka ya Kak. Kira-kira kendala untuk mengatasi solusinya untuk mengatasi kendala itu apa? Silakan Kak Set. Ya Kak. Baik Kak, terima kasih. Jadi solusi untuk digunakan dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam menyusun RTL. Jadi solusinya itu adalah yang pertama, dalam proses perencanaan itu harus melibatkan siswa. Jadi misalkan dalam proses perencanaan mau melaksanakan suatu permainan, itu berarti harus melibatkan siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga harus ajak guru dan orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan, misalnya sebagai pendamping atau panitia. Jadi orang tua dan guru itu harus terlibat langsung dalam suatu permainan yang nantinya kita bawakan bersama-sama dengan siswa. Dan yang ketiga itu adalah variasi permainan. Jadi sesuaikan tingkat kesulitan permainan itu dengan kemampuan siswa masing-masing, sehingga mereka itu tidak terkesan bahwa ini permainan ini sulit atau ada yang lebih aktif sehingga terlihat bahwa yang lain itu pasif, sehingga dalam proses permainan itu kelihatannya bahwa semua itu berperan aktif dalam proses permainan itu Kak. Oke Kak Set, terima kasih. Ada yang lain? Kak Feni? Kak Miftah silakan. Kak Reki ada yang mau sampaikan? Kira-kira kalau menemui tantangan seperti apa yang disampaikan oleh Kak Feni itu solusinya kayak apa sih? Silakan Kak. Silakan Kak. Silakan. Baik, kalau memang nggak ada, apa yang disampaikan oleh Kak Set tadi tepat ya, bahwa di dalam menggunakan model pembelajaran SEM tentunya kakak yang pertama harus mengidentifikasi kira-kira itu model permainan apa yang nantinya akan digunakan untuk menerapkan model pembelajaran SEM. Lalu seperti yang tadi Kakak Siaya sampaikan bahwa bagaimana optimalisasi peserta didik yang memang jumlahnya sedikit sehingga lebih memilih peran-peran yang membuat siswa walaupun kekurangan peserta didik untuk mengambil peran di dalam bagiannya dalam menerapkan sport education model ini, mereka bisa berbagi peran dengan aktif.
Bagaimana kemungkinan kakak punya solusi dalam membagi peran yang ada di dalam SEM itu kepada seluruh peserta didik, walaupun dengan keterbatasan jumlah peserta didik, sehingga diharapkan bahwa semua peran yang ada di dalam SEM bisa dilakukan oleh anak-anak. Tentunya dengan kita tidak boleh artinya mengesampingkan terkait dengan keaktifan siswa dalam proses mengikuti SEM tadi. Tidak ada sekelompok siswa yang dia lebih punya peran aktif dan tidak ada kelompok siswa yang dia vakum atau kurang aktif atau pasif. Jadi ini perlu dicermati oleh kakak-kakak ketika akan menerapkan model pembelajaran SEM. Demikian kakak-kakak ya, bisa diterima Kak? Kalau bisa, saya bisa izin lanjut ke materi pengantar bukti karya, Kak. Bisa, Kak? Oke, baik, Kak. Bisa. Oke, Kak. Nah, saya sekarang masuk di pengantar bukti karya, Kak ya. Saya stop dulu. Oke, saya kembali ke pengantar bukti karya. Belum muncul ya Kak ya, tahan sedikit ya. Sudah bisa dilihat Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke kakak-kakak, baik. Kita masuk di dalam pengantar untuk bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, bukti karya itu apa yang nanti sebagai bukti karya terakhir dalam proses kita kakak-kakak ada di dalam kelas desiminasi PKG PJOK. Bukti karya itu bisa berupa PDF atau video, bisa berupa modul ajar, bisa berupa RPP, bisa berupa video pembelajaran. Yang ini adalah murni atau asli dari hasil yang kakak-kakak rancang sendiri, bukan merupakan plagiat. Nah, ketika kakak-kakak akan, misalkan kakak-kakak akan buat berupa RPP atau modul. Yang kakak-kakak harus perhatikan, jangan kakak-kakak sekali-kali download, hanya ubah nama, identitas, ini akan kelihatan kakak-kakak. Kan kita sudah dari awal kakak-kakak dapat materi bagaimana membuat perencanaan pembelajaran kan, yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak harus ingat kembali pembelajaran dari awal hingga akhir. Ketika kakak-kakak misalkan saya mau buat modul aja, mau buat modul ajar, buat video nanti saya ribet, saya mau buat modul ajar, boleh silakan, tetapi ini harus merupakan hasil rancangan kakak-kakak sendiri, jangan dari hasil download pekerjaan orang lain lalu kemudian kakak tinggal ganti nama, tinggal tambah dikit-dikit, nanti pasti ketika ada di dalam tahap akan divalidasi, ini akan ketahuan kakak-kakak. Karena di sana nanti kakak-kakak akan mengunduh surat pernyataan keaslian bukti karya. Jangan kemudian ketika nanti kita sudah unggah, kakak-kakak udah kakak-kakak tiba-tiba unggah bukti karyanya di PMM, ternyata ada orang yang komplain, loh ini punya saya, kenapa ini sudah dipublikasikan menjadi milik orang lain. Jangan kemudian ini ada komplain karena ada sanksi hukumnya. Maka untuk itu ada tempo masih panjang untuk kakak-kakak bisa, saya pikir tugas kita guru ya, biasanya kita membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP atau modul. Saya yakin sungguh kakak ketika kakak berproses dengan baik dari awal hingga akhir, membuat RPP modul itu bukan pekerjaan berat kakak, karena ilmunya
sudah kakak-kakak pelajari. Karena langkah-langkahnya kakak-kakak sudah tahu. Tapi ingatan, jangan lupa selalu lihat ketika kakak-kakak membuat berupa itu PDF modul ajar atau RPP, kakak-kakak ingat, lihat, buka regulasi yang berlaku. Lihat elemen CP-nya di SKBSK 032. Kakak-kakak ya, jangan nanti taruh elemennya CP-nya lagi yang sudah tidak tidak relevan. Kalau sudah tidak menggunakan K13, kurikulum 2013, tentunya nggak ada lagi di sana muncul namanya KIKD. Ya kan, Kak? Kalau sudah kurikulum merdeka, berarti yang akan terlihat adalah elemen dengan capaian pembelajaran. Nah, ini konsep ini yang pertama harus kakak pegang dulu ya, Kak ya. Lalu yang berikutnya, Kak, bagaimana kemudian mengunggah bukti karya di PMM? Nah, seperti di tampilan ini, Kak, kakak-kakak masuk di belajar ID di PMM. Nanti kakak-kakak ada di situ fitur bukti karya. Di situ ada fitur bukti karya, lalu kemudian kakak-kakak klik di situ, lalu bukti karya yang kakak-kakak unggah ini apa? Izin saya langsung masuk teknis ke PMM saja, Kak ya. Saya tanya dulu sekarang. Ya, saya tanya dulu nih. Siapa di antara kakak-kakak yang sudah pernah mengunggah bukti karya di PMM? Ada yang sudah pernah? Belum ya? Belum, Kak. Oke. Iya, kalau saya sudah terbiasa mengunggah bukti karya di PMM. Izin saya langsung masuk teknisnya di PMM saja ya. Karena pengantar ini nanti akan endingnya ke sana, Kak. Boleh, Bisa Kak. ya, Kak ya? Oke, bentar ya, Kak ya. Saya masuk ke PMM, sabar dulu. Oke, sebentar yang tadi saya tutup dulu ya, Kak ya. Supaya saya bisa share screen. Nah, saya stop dulu. Kakak-kakak, bukti karya ini sangat penting loh ya, Kak. Oke, sudah kelihatan ya, Kak ya? Udah? Tampilannya udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik. Kakak-kakak di sana lihat, setelah dibuka bukti karya, jadi kakak-kakak masuk di PMM, kakak-kakak klik di bukti karya ini, Kak ya. Nah, di sini. Nah, kalau kakak-kakak masuk di beranda PMM, ini ada fitur-fitur. Kelihatan, Kak? Kelihatan, Kak? Kelihatan, Kakak. Iya, Kak. Ya. Kelihatan. Ini ada fitur pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, dan lanjutnya. Nah, yang diinspirasi ini, ada kakak-kakak yang on mic-nya, tolong dimatikan. Supaya tidak, Kakak Reki. Kakak Reki bisa Tolong. kasih mati mic-nya.
Kakak-kakak tinggal masuk di PMM, kakak-kakak klik bukti karya. Lalu akan terbuka seperti ini, Kak. Lalu kemudian kakak ada fitur di sini eksplorasi karya saya ditandai. Kakak klik yang di karya saya. Lihat, Kak? Lihat? Iya, Kak, lihat. Ada. Kak. Saya klik di bukti karya, Kak ya. Klik di bukti karya, lalu kakak nanti tambahkan. Nah, karya saya di sini nih, Kak. Karya saya di sini ada 27 karya berupa praktik baik yang udah dipublikasikan. Ada 2 karya berupa RPP atau modul ajar, ada 1 karya lainnya, ada 4 dokumen teknis. Ini bukti karya saya yang sudah dipublish di PMM, Kak ya. Caranya gimana? Klik di sini karya saya. Nah, ini klik. Nah, kita klik karya saya. Masih jaringan ke apa ya, Kak ya? Nah, ini setelah karya saya diklik ini kakak klik ditambah karya Anda. Nah, diklik di sini tambah karya Anda, lalu kakak akan memilih di sini ada berupa bahan ajar, dokumen teknis, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar dan lainnya. Kalau kakak mengunggah berupa RPP atau modul ajar, maka kakak klik di sini. Lihat di sini. Kalau berupa dia PDF, ini ukurannya harus 10 MB. Kalau berupa video, berarti videonya kakak, video pembelajarannya udah diimpor dari YouTube. Sudah dibuat YouTube-nya dulu, bukan videonya saja. Nggak bisa kalau seperti itu, harus dibuat YouTube-nya dulu, baru kemudian dikasih masuk di sini. Contohnya sekarang saya klik kalau itu berupa dokumen pembelajaran yang berupa RPP modul. Nah, tampilannya seperti ini, Kak. Kakak tinggal klik di sini, unggah. Nah, kakak tinggal klik unggah di sini, nanti kakak mau ambil dokumennya dari file yang ada di laptopnya kakak. Seperti itu. Kalau misalkan berupa video yang tadi sudah saya sampaikan, misalkan berupa video ya, Kak ya. RPP modul ajar. Ini saya punya. Misalkan di sini berupa RPP atau modul ajar, sudah. Lalu kemudian ada yang berupa praktik baik di sini. Tinggal berarti diambil dari file yang ada di laptopnya kakak. Kalau videonya sudah berupa sudah dibuatkan YouTube-nya. Ikuti langkah-langkah di dalam PMM itu untuk kemudian kakak kemudian tinggal publish. Kalau bagaimana kakak-kakak ada kendala, kakak lihat tinggal klik info lengkapnya, maka di sana nanti di PMM akan ada penjelasan bagaimana cara kemudian kakak mengunggah bukti karya kakak pada platform Merdeka Mengajar. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Silakan. Sebelum saya lanjut, silakan Kak Silvana. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan bukti karya yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Fasil, yaitu bisa dengan modul ajar dan juga bisa video pembelajaran. Di sini ingin bertanya, kalau misalnya kita mau buat video pembelajaran, apakah video pembelajaran yang kita ambil itu yang kemarin kita buat di aksi nyata? Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita mau upload, mau buat
modul ajar, berarti apakah modul ajar terkait dengan video pembelajaran yang kita sudah buat di aksi nyata, atau kita buat modul ajar yang lain gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Kak. Mohon penjelasan. Oke, baik. Terima kasih. Kakak Silvana, kalau tadi kakak menyimak apa yang saya sampaikan, kakak pasti tahu nih jawabannya kemana nih. Tadi kan saya sampaikan pada bukti karya yang nanti kakak-kakak akan unggah yang merupakan adalah hasil dari proses pembelajaran kakak yang terakhir, itu merupakan hasil proses belajar kakak dari awal sampai terakhir saat mengikuti desiminasi PKG PJOK. Nah, terkait hasil belajar itu boleh berupa PDF atau video. Kalau kakak mau mengunggah bukti karya yang berupa PDF, ini pasti merujuk kepada perencanaan pembelajaran, bisa berupa RPP atau modul ya Kak ya, yang sebelumnya kakak-kakak udah pernah buat. Oke, sampai sini paham? Mungkin pada saat akan diunggah di bukti karya, RPP dan modul yang kemarin mungkin belum sempurna, tinggal disempurnakan aja. Jadi, boleh kakak nanti unggah bukti karya terakhirnya, apa yang kemarin kakak udah buat, RPP atau modulnya, mungkin tinggal disempurnakan aja. Begitu juga dengan video pembelajaran. Yang kemarin udah dibuat, mungkin tinggal disempurnakan. Atau membuat baru boleh. Tapi kemarin pengalaman saya Kak ya, waktu unggah bukti karya terakhir saya menggunakan video pembelajaran yang udah sebelumnya saya buat. Silakan, kakak boleh menggunakan hasil karya yang kemarin kakak udah pernah kumpulkan di tugas, boleh juga membuat baru. Artinya bahwa yang kakak-kakak harus pahami di sini adalah merupakan bukti karya itu merupakan hasil proses pembelajaran kakak-kakak selama mengikuti pendidikan, pengembangan kompetensi guru PJOK. Sampai di sini dipahami, Kak? Sampai di sini dipahami, Kak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Gampang ya, Kak, ya, nggak susah. Jadi nanti terakhir kita akan tanggal 10 ada dalam satu JP lagi untuk sesi tatap maya yang terakhir itu di tanggal 10, dan harapan saya jaringan bersahabat dan kayaknya kita nggak bisa tunda lagi, Kak. Harapan saya begini, Kak, sebelum kita ada di dalam sesi akhir tatap maya ini, boleh tidak, Kak, kalau kita nanti di luar sesi ini ya, saya ingin ada tatap muka dengan seluruh peserta. Mendudukkan bagaimana proses kakak dari awal sampai akhir pada proses pemenuhan nilai-nilai yang belum tuntas. Juga termasuk diantaranya kalau memang kakak-kakak udah siap, bagaimana saat kita ketemu nanti sambil mengunggah bukti karyanya bersama saya. Bisa, Kak? Dilihat, Ya, bisa, dilihat Kak. itu tanggal berapa, Kak? Batas akhir due date unggah bukti karya? Tanggal 13, Kak. Tanggal 13. Tanggal 13 ya? Tanggal 13. Tanggal Iya, Kak. 13 unggah bukti karya, tanggal 10 kita pertemuan terakhir ya? Kakak, Ya. sekarang saya ya. Silakan, Kak. Mungkin sebelum tanggal 12, Kak, soalnya tanggal 12 ada mau perjalanan keluar daerah, Kak. Siap, Kak. Bisa mungkin kita tatap maya terakhir kan tanggal 10 ya? Iya, Kak. Iya, Kakak. Iya, Kak. Setelah tanggal 10 kan tatap mayanya cuma 1 JP kan sebentar, Kak. Di tanggal 10 itu sudah, Kak. Nggak ada ruang waktu lagi. Siap. Komitmen ya, Kak ya? Ya, Kak. Nasib kakak ditentukan ini, karena saya lihat masih banyak yang bolong-bolong tugasnya. Saya prihatin, Kak. Kalau kakak-kakak ada yang nggak lulus itu bukan karena saya, karena kelalaian kakak. Udah tatap mayanya itu ya
dimaklumi saja karena jaringan dan segalanya. Tetapi soal tugas Kak, wajib hukumnya dikumpulin semuanya, jangan bolong-bolong Kak. Bisa dipahami ya Kak ya? Bisa Kak. Oke, baik. Dari sesi malam ini sudah dipahami tentang bagaimana nanti Kakak untuk masuk ke dalam bukti karya ya Kak ya? Iya Kakak. Oke, kalau begitu izin Kak bisa on kamera supaya kita mengakhiri sesi malam ini. Bagaimana Kak Reki? Iya Kakak, ini menyangkut dengan bukti karya ini Kakak. Ada beberapa teman yang sudah mengupload bukti karya tuh Kakak. Jadi bagaimana solusinya? Emangnya udah dibuka ya? Iya, saya sudah ada lihat itu ada beberapa. Saya sudah ada bagikan itu untuk kayak umpan balik itu dari ada beberapa teman itu. Oh, itu beda Kak. Kakak lihat di mana? Kakak nggak mungkin bisa lihat punya teman kalau kakak nggak punya akun mereka. Saya itu Kakak Dewi dengan Ibu Kopong sudah ini tuh. Ya, saya lihat kemarin Kak Dewi dengan Kak Kopong sudah ini 2 orang. Iya, sudah iya. mengunggah bukti karya. Itu yang sempat saya lihat. Memang. Kak Dewi dengan Kak Kopong. Enggak Pak. Jadi, cuma 2 orang itu yang saya lihat Kak. iya, Kak Kakak. Dewi dengan Kak Kopong. Lalu saya ingatkan kembali, ada yang di dalam LMS itu kakak-kakak harus respon. Ada penilaian fasilitator, penilaian penyelenggara dalam hal ini BGP, lalu ada apa namanya ada macam evaluasi begitu Kak ya. Tolong kakak-kakak penuhi itu semua Kak ya, masuk di situ isi ya. Di mana Kakak? Sudah Kak. Di LMS Kak, di LMS Kak, di LMS. Kakak masuk LMS ya. Termasuk Ya, diantaranya nanti terakhir itu saya mau ngecek itu semua juga Kak. Iya. Oke, bisa dipahami Kak? Bisa Kak. Kak? Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Kakak. Oh, Kak Feni silakan Kak Feni. Iya Kak, terkait bukti karya tadi Kak, menurut yang saya simak tadi dari penjelasan Kakak, sebelum kita unggah ke PMM kan ada kayak validasi. Iya, dari fasilitator. Tapi kayak Kak Dewi dengan Kak Kopong, apakah mereka sudah langsung Jadi unggah ke begini Kak. PMM? Iya Kak. Kalau Kak, jadi kakak kumpul dulu. Ketika fasilitator udah memvalidasi, nanti di LMS kakak itu kakak cek ada tampilan lolos validasi enggak. Kalau sudah lolos validasi, kakak nanti akan unggah bukti karyanya di PMM. Dan nanti ada pemberitahuan di LMS-nya fasilitator bahwa bukti karyanya udah terbit, udah publish. Nah, kalau yang belum publish nanti kita nggak bisa nilai, Kak. Paham ya, Kak ya? Iya. Untuk itu kenapa saya kasih. bilang nanti setelah tanggal 10 kita ada dalam tatap maya 1 JP, saya perlu kita tatap muka. Di luar jadwal ya Kak ya, bisa ya? Bisa Kak ya? Oke, baik, terima kasih kakak-kakak hebat semuanya. Sesi tatap maya malam ini kita boleh akhiri sampai di sini. Dan saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas semangatnya malam ini, karena jujur saja kita tatap maya yang kali ini betul-betul penuh perjuangan dengan jaringan yang kakak-kakak semua ketahui bahwa jaringan di Maluku Tenggara hampir 2 minggu lebih ya Kak ya, sangat-sangat buruk, sehingga saya juga kesulitan ketika berada di kampung. Kemarin saya sudah berada di kampung karena ada agenda, ternyata harus turun lagi dan karena juga ada kegiatan di hari yang sama hari ini. Baik kakak-kakak, terima kasih, dan sampai di sini saya ingatkan kembali tanggal 10 kita ada dalam sesi terakhir tatap maya 1 JP. Terima kasih kakak-kakak, selamat malam, selamat beristirahat. Malam Kakak. Malam Kakak Fasil, kakak-kakak semua. Kakak.